Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya anna Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu yauman, pada suatu hari, baina yaday ustadzihi, di hadapan seorang gurunya, Allahumma gfirli yauma liqaika, ya Allah ampunilah aku pada hari pertemuanku bersamamu. Ya, pada saat kita bertemu, ampunilah ketika kita bertemu. Faqala lahu syekhu huwa aqrabu ilaika wa min lailika wa naharika. Syekhnya itu, gurunya bilang bahwa Allah itu lebih dekat kepada kamu daripada malamnya kamu dan siangnya kamu. Walakinna zulm aujabal zalam, tetapi kegelapan itulah yang membuat jadi gelap. Wa sabaqal qada'a hukmun bizawali an darajatil ansi wa manazilil wisal. Putusan akan kesirnaan telah mendahului qada. Kepastian, ketentuan didahului oleh putusan akan kesirnaan tentang tingkatan-tingkatan kemesraan, wa manazil wisal, dan kelas-kelas penyampaian, termasuk juga tingkat kecerdasan, tingkat kepangkatan, kedekatan dengan Allah dan segala-galanya. Walidzalimi yaumun la yartabu fihi wa la yahtal, dan orang yang zalim mempunyai hari yang dia tidak ragu-ragu dan tidak bingung. Wasabiqu qad wasala fil hal, tetapi pendahulu telah sampai seketika. Asma' wa bihim wa absir yawma yatunana lakin zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Intaha kalamuhu radhiyallahu anhu. Asma' bihim, betapa mereka mampu mendengar, wa absir, betapa mereka mampu melihat. Ini bentuk ta'ajub ya, af'il bihim. Yauma yatunana, pada suatu hari mereka mendatangi kami, tetapi orang-orang yang zalim hari itu dalam keadaan ketersesatan yang jelas. Intaha kalamuhu radhiyallahu anhu. Famana qurbika minal haqq, jadi makna kedekatanmu dengan Allah itu antakuna musyahidan liqurbika minka qurba wujudin wa ihatatin, yaitu engkau menyaksikan kedekatan Allah terhadap kamu, kedekatan wujud dan kedekatan liputan, bukan hanya kedekatan jarak, tapi kedekatan liputan, bahwa Allah meliputi kamu, melingkari kamu. Wa dzalika bada'an talattafat awalimuka, yaitu setelah alam-alam batinmu menjadi lembut. Wa faniyat dairatu hissika, dan setelah sirna, setelah musnah daerah indramu, wa hina idin yatahaqqaqu qurbuka minhu, ketika itulah baru dapat terrealisasi kedekatanmu dengan Allah. Qala ta'ala wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas, dan ketika kami katakan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia. Meliputi apa? Mengetahui segala-galanya. Tahu berapa liter darah yang mengalir di dalam tubuh. Meliputi tahu berapa jaringan, berapa miliar saraf yang berfungsi. Ada berapa liter air yang ada di dalam tubuhmu. Ada berapa lembar rambut kepalamu. Paham begini? Persoalan apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu. Tahu. Berapa cacing anklostoma yang ada di dalam perutmu. Berapa banyak pori-pori tubuhmu. Tahu semua. Udah, itu namanya meliput, maksudnya begitu. Awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu saja yang tahu tentang segala sesuatu, yang menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa nggak cukup kepada Allah saja?
yang bisa menyaksikan segala sesuatu. Kok masih pengen disaksikan orang juga, pengen diketahui oleh tetangga atau oleh manusia? Ya udah aja lah, suka Allah aja. Nggak usah bawa pers lah, nggak usah bawa wartawan, nggak usah diliput. Biar Allah aja meliput dah. Nggak usah diliput ya pers lagi, selesai. Iya. Wa illa ta'taqid hadza, ketika engkau belum sampai meyakini hal ini, wa taqadda wujuda nafsika, dan kamu meyakini ada akan keberadaan dirimu, wa subuti hissikal wahmi, dan kau merasakan keberadaan rasamu yang waham, yang apa? Ilusif, rasa yang ilusif atau rasa yang ya bukan ilusi ya, halusinasi ya, waham. Fala tusyahid ilal bu'da, maka yang akan kamu lihat hanyalah kejauhan. Yang dapat kamu rasakan hanyalah jauh dari Allah. Ya, bohong. Sebab dirimu masih ada. Selagi engkau masih ada, selalu memikirkan sayanya dapat apa, untungnya berapa, saya berapa, istri saya berapa, anak saya berapa. Ujung-ujungnya semua juga egois semua, untuk dirinya semua. Orang yang dirinya masih ada, apapun yang dilakukan adalah untuk dirinya. Sekalipun bikin masjid untuk dirinya, bikin pesantren untuk dirinya, bikin panti asuhan yatim piatu untuk dirinya. Sok apa lagi? Kenapa? Ya karena dirinya ada, untuk dirinya. Sok apa lagi contohnya? Ngaji untuk dirinya. Untuk Allahnya kapan? Nanti. Kalau dirimu sudah tidak ada. Makanya apapun untuk dirinya. Kenapa? Ya karena kamunya masih ada. Oke deh. Secara syariat masih dalam batas toleransi dirinya itu. Sudah dilihat sebagai suatu kebaikan. Untuk umatnya 50%, untuk dirinya 50%. Itu sudah hebat. Sangat tidak mungkin untuk masyarakat semua dirinya tidak dapat apa-apa. Sangat sulit sekali. Semuanya untuk orang lain sampai dirinya kelaparan. Sulit terjadi. Tetapi ada. Setiap zaman ada orang yang seperti itu. Bal yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasa. Shadaqallahul azim. Siap mengalah atas dirinya demi kepentingan orang banyak dulu, sekalipun mereka sampai menderita tidak punya apa-apa. Ada nggak? Ada. Ada. Tetapi juga tidak semua orang menyadari bahwa itu orang hebat. Malah kebanyakan dalam masyarakatnya orang gila kayak gitu tuh. Dan istrinya langsung minta cerai. Anaknya juga pada minggat. Bapak sinting. Sang istri langsung minta cerai, dan anak-anak juga nggak ngaku bapak. Anaknya mau sekolah untuk masuk pendaftaran kuliah. Tetangga hamil mau melahirkan perlu sesar. Memilih istri tetangga dulu. Ini nyawa soalnya. Anak saya kan tahun depan masih bisa. Orang sinting orang bener nih. Orang sinting kan. Anaknya marah. Sejak sekarang engkau bukan bapakku lagi. Dan istrinya langsung besoknya bawa lebih minta cerai. Nggak benar. Orang yang benar itu di setiap zaman selalu tertuduh adalah orang sinting. Jadi kalau kamu pengen benar, siap dibilang sinting. Seperti itu. Dan fasilitas-fasilitas hidup yang kita nikmati sekarang ini adalah karena jasa mereka, orang-orang sinting itu. Kalau bukan orang-orang sinting yang siap mati ditembak Belanda, dan dia tidak berpikir istri jadi janda, anak jadi yatim, kita tidak pernah merasakan punya negeri ini. Betul? Kalau bukan kayak Bilal, orang sinting itu, Yasir bin Ammar, orang sinting itu, dan sahabat-sahabat yang sinting-sinting, maksudnya yang tidak takut mati. Kalau bukan karena mereka, Islam tidak akan sampai ke sini. Dan kamu semuanya menikmati fasilitas pengorbanan orang-orang sinting itu. Di mana keberadaanmu sekarang? Saya nanya. Sinting kah kamu nih? Ya inilah. Jadi sebenarnya mah karena kamu ini sudah terkungkung dengan paham materialisme yang sangat tebal sekali, sehingga kamu sudah tidak paham maknanya pengorbanan. Iya, itulah materialisme itu. Iya, semuanya adalah untuk kepentingan dirinya. Setiap orang bilang demi rakyat, bohong.
Demi bangsa, bohong. Demi keadilan, bohong. Semuanya demi dedemit semuanya. Ngerti dedemit? Lah ya iya.